Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Dinda Lestari dari program studi Pendidikan Vokasional Tata Rias kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi kulit. Kulit adalah organ terbesar dalam tubuh manusia, menutupi permukaan tubuh dengan luas 1,5 hingga 2 meter persegi, dengan berat sekitar 4-5 kilo. Kulit berperan penting dalam melindungi tubuh dari lingkungan eksternal, mengatur suhu, dan mendukung fungsi sensorik. Anatomi kulit melibatkan struktur lapisan-lapisannya, sedangkan fisiologi mencakup fungsi dan proses biologisnya. Baik, yang pertama, anatomi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, epidermis, dermis, dan hipodermis. Setiap lapisan memiliki struktur mikroskopis yang unik, terdiri dari sel-sel jaringan dan komponen lain yang saling berinteraksi. Yang pertama, epidermis atau lapisan luar. Ketebalan dan komposisi epidermis adalah lapisan paling luar dan terdiri dari sel-sel epitel squamosa yang mati. Tidak memiliki pembuluh darah sehingga nutrisi diperoleh dari dermis di bawahnya melalui difusi. Struktur mikroskopis. Strata atau lapisan dibagi menjadi 4 hingga 5 strata dari dalam ke luar. Yang pertama ada stratum basale atau basal layar. Adalah lapisan paling dalam berisi sel-sel basal atau keratinosit yang membelah untuk regenerasi kulit. Juga mengandung melanosit atau sel pigmen yang menghasilkan melanin untuk melindungi dari sinar UV. Yang kedua ada stratum sinosum. Sel-sel keratinosit yang saling terhubung oleh desmosom memberikan kekuatan. Yang ketiga ada stratum granulosum. Adalah sel-sel mengandung granula keratohyalin yang membantu keratinisasi. Yang keempat ada stratum lucidum. Hanya ada di kulit tebal seperti telapak tangan dan lapisan kulit parah. Yang kelima, stratum corneum. Lapisan luar terdiri dari sel-sel mati yang mengandung keratin membentuk penghalang pelindung. Yang terakhir, sel-sel lain. Sel Langerhans atau sel imun, sel marker atau sel sensorik, dan sel-sel marker untuk sentuhan. Yang kedua, dermis atau lapisan tengah. Terdiri dari jaringan ikat fibrosa yang kaya akan kolagen dan elastin, mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut. Struktur mikroskopis. Yang pertama ada papilla dermis. Bagian atas yang menonjol ke epidermis membentuk tonjolan seperti jari atau radix untuk meningkatkan adesi. Yang kedua, retikular dermis. Bagian bawah yang lebih tebal terdiri dari serat kolagen yang kuat dan elastin untuk elastisitas kulit. Komponen utamanya yang pertama, pembuluh darah adalah mengatur suhu dan nutrisi. Yang kedua, saraf adalah ujung saraf bebas, corpuscle Meissner atau sentuhan ringan, corpuscle Pacini atau getaran, dan corpuscle Ruffini adalah tekanan. Yang ketiga, kelenjar. Kelenjar keringat atau ekrin dan apokrin. Kelenjar sebase menghasilkan sebum dan folikel rambut. Yang keempat, folikel rambut. Struktur yang menghasilkan rambut dengan otot erector pili yang menyebabkan goosebumps. Yang ketiga, hipodermis atau subkutan. Ketebalan dan komposisi. Lapisan paling dalam 1 hingga 10 cm atau lebih, terdiri dari jaringan adiposa atau lemak dan jaringan ikatan longgar. Bervariasi ketebalannya tergantung lokasi tubuh, lebih tebal di perut dan lebih tipis di wajah. Struktur mikroskopis. Mengandung adiposit atau sel lemak yang menyimpan energi pembuluh darah besar dan saraf, berfungsi sebagai bantalan dan isolasi termal. Kulit juga memiliki variasi regional seperti kulit tebal, parlemar atau plantar, dengan epidermis lebih tebal dan kulit tipis kelopak mata yang lebih rentan. Yang kedua, fisiologi kulit. Fisiologi kulit melibatkan proses biologis yang mendukung fungsi perlindungan, regulasi, dan respon terhadap lingkungan. Kulit adalah organ multifungsi yang terus-menerus beregenerasi. Fungsi utama, yang pertama, pelindungan. Epidermis membentuk penghalang fisik, kimia, dan biologis. Stratum corneum mencegah kehilangan air dan masuknya patogen.
Melanin melindungi dari radiasi UV, mengurangi risiko kanker kulit. Yang kedua, regulasi suhu. Dermis mengandung pembuluh darah yang dapat berdilatasi untuk melepaskan panas atau berkontraksi untuk mempertahankan panas. Keringat dari kelenjar ekrin membantu pendinginan melalui evaporasi. Yang ketiga, sensasi. Saraf dermis mendeteksi sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan getaran. Ini penting untuk interaksi dengan lingkungan dan respon refleks. Yang keempat, sintesis vitamin D. Paparan UV pada kulit memicu produksi vitamin D dari kolesterol yang penting untuk menjaga kesehatan tulang. Yang selanjutnya, ekskresi. Kelenjar keringat mengeluarkan air, garam, dan urea. Kulit dapat menyerap zat besi, obat tipikal misalnya nikotin patch, meskipun stratum korneurnya membatasi penyerapan. Yang terakhir, imunitas. Sel Langerhans di epidermis berperan dalam respon imun, menangkap antigen dan mempresentasikannya ke sel T. Oke, baik, kesimpulan dari materi anatomi fisiologi kulit menunjukkan bahwa kulit adalah organ pelindung utama dengan 3 lapisan. Yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang terakhir hipodermis, yang saling terintegrasi untuk menjaga homeostasis tubuh, melindungi dari ancaman eksternal seperti mikroba, UV, dan mengatur suhu, merasakan sensasi, serta berfungsi dalam metabolisme vitamin D, penyimpanan energi, dengan anatomi yang dinamis dan bervariasi di seluruh tubuh untuk mendukung beragam fungsi vitalnya ini. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan mengenai materi anatomi fisiologi kulit. Untuk itu, banyak maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.